تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Pertanyaan saya ini, apa hukumnya yang biasa dikerjakan itu sholat tasbih, sholat sunat tasbih pada malam ganjil-ganjil ini? Ya. Baik, ada pun pertanyaan yang pertama, sholat tasbih di 10 malam terakhir ini dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Dibisiki oleh sebagian orang yang kurang ilmu dan pengetahuan di dalam hal itu. Sholat tasbih itu bukan sholat sunnah muakkadah. Andai kata dia sunnah, itu dikatakan sholat sunnah bukan muakkadah. Bukan dianjurkan, bukan terlalu ditekankan. Karena itu kalau dilakukan satu kali seumur hidup cukup. Ini bagi ulama yang menguatkan hadits tentang sholat tasbih. Ya, walaupun banyak dari ulama melemahkan hadits tentang sholat tasbih ini karena dianggap menyelisih banyak dari kaifiat sholat yang lainnya. Kemudian yang kedua, itu tidak ada di dalam sepotong riwayat pun Nabi dan para sahabat menghidupkan 10 malam terakhir itu dengan sholat tasbih. Iya. Andai kata ada, itu akan dinukil sebab ini malam-malam yang agung, waktu yang berharga. Semuanya orang mencari amalan yang paling ideal di 10 malam terakhir ini, tapi nggak ada nukilan sepotong pun. Nah, ini keluar dari amalan yang disunnahkan. Kemudian yang ketiga, orang yang membaca di pembahasan fikih itu dia akan ketahui bahwa sholat sunnah yang paling afdal, paling tinggi derajat dan urutannya itu adalah sholat malam. Itu yang paling tinggi derajatnya. Bahkan Nabi SAW bersabda, afdal sholati ba'dal maktuba sholatul lail. Sholat yang paling afdal setelah sholat wajib adalah sholat malam. Adalah sholat malam. Ya, dan Nabi sudah memberi contoh. Beliau di malam-malam terakhir, beliau pernah keluar mengimami para sahabat selesai sepertiga malam. Di malam yang lain beliau keluar sampai selesai seperdua malam, dan di malam yang lain beliau keluar dari ba'da isya sampai sahabat berkata, kami khawatir luput makan sahur. Sholat malam semuanya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena saya sudah terangkan tadi, sholat malam itu mengumpulkan banyak hal. Ya, dia membaca Al-Quran, dia berdoa, bertobat, berzikir. Bahkan kalau dia dengar bacaan imam misalnya baca tentang orang yang bertakwa, dia mohon kepada Allah digolongkan kepada orang yang bertakwa. Imamnya membaca ayat tentang sorga, dia mohon kepada Allah dimasukkan ke sorga, menjadi penghuni sorga. Imam baca tentang neraka, dia mohon kepada Allah perlindungan dari api neraka. Imamnya misalnya membaca tentang luasnya rezeki Allah di langit dan di bumi, dia mohon kepada Allah supaya diberikan kelapangan rezeki. Imamnya membaca tentang keturunan yang salih akan membawa kebaikan, dia mohon kepada Allah supaya diberi keturunan dan keluarga yang salihah. Dia bisa pada setiap ayat berdoa. Dan itu Nabi SAW berdoa di sholat malam, di setiap ayat yang mengandung nikmat atau mengandung adab. Ya, kalau ada ayat terkait dengan nikmat, beliau mohon supaya diberi anugerah. Ya, kalau ada ayat tentang siksaan, beliau bermohon berlindung darinya. Iya. Nah, itu terkumpul. Ya, karena itu kadang kita lihat keliru juga sebagian dari orang yang menghidupkan 10 malam ini. Wah, ini kita mau baca Al-Quran nih, mau khatamkan. Orang lagi sholat malam, dia baca Al-Quran di belakang, di masjid, mengganggu orang yang sholat. Padahal kalau dia ikut sholat bersama imam, itu dianggap dia membaca Al-Quran juga. Iya. Oh, saya ingin berdoa, banyak berdoa. Dia nggak tahu bahwa di dalam sholat itu juga tempat berdoa. Tempat berdoa. Karena itulah harusnya seorang itu melihat apa yang disunnahkan. Ya, jangan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang
bisa melalaikan dari hal yang paling baiknya. Dari salah satu makar syaitan, jerat syaitan menjauhkan manusia dari kebaikan, ada hal yang disunnahkan, dia tinggalkan hal yang disunnahkan gara-gara hal yang tidak begitu sunnah. Ya, itu caranya syaitan itu untuk membuat orang luput dari banyak kebaikan.